Ketua kelasnya siapa ketua kelas? Yuk, pimpin doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kaifa halukum? Alhamdulillah. Afwan Tet, Ya, ana marid Tet. marid Naam Tet, limaza liusibul mator Tet. mapor. Ada yang ikutan hujan-hujanan? Maaf Tet, Nggak ada. Antum kenapa hujan-hujanan? karena pulang sekolah terlambat Tet. Telat. Iya Tet. Kenapa nggak bawa payung? Lupa. Ketinggalan, Tet. Lupa. Oke, ada lagi yang sakit, ada lagi yang marid. I'm hungry, Ustaz. Hungry. Ya Allah, kok bisa? Kenapa? I'm having breakfast. Telat. Iya, Ustaz. Kenapa temannya sampai telat ambil makanan? I'm late. Ada yang telat ngambil makanan lagi? Why you late? I'm sleep in Sleep. mosque. Ya Allah. Ada yang ngebangunin dia? Kenapa nggak ada yang ngebangunin? Ya Allah, ya nanti ya. Kalau ada teman antum yang lagi sakit atau lagi hujan-hujanan, apain? Ingetin. Diingetin. Kalau ada temennya yang telat gak dapat makan atau nggak ngantri makan, diapain? Diambilin. Kalau nggak bisa diambilin, dibangunin atau diingetin. Paham? Paham? Oke. Ada lagi selain tadi lapar dan sakit? Tapi antum gimana? Sakitnya masih bisa tetap ngikutin pelajaran atau mau ke klinik dulu? Bisa ya? Antum Insya Allah, Ustaz. nggak ngambil makan dulu? Enggak ada. Habis. Habis. Iya. Nanti pas jam istirahat nanti antum makan yang banyak. Iya, Ustaz. Kalau ada uang. Oke. Tolong nyalain dulu LCD-nya. Oke, sebelum kita mulai Ustadz absen dulu ya. Udah? Masya Allah ya, orang tinggi aja masih harus pakai sapu ya. Apalagi yang pendek, Ustaz ya. Apalagi yang tingginya terbatas. Kurang tinggi. Kurang tinggi. Oke. Saya absen dulu ya. Abdul Muthalib. Sakit. Marid. Iya, Ustaz. Ahmad Hatimi. Dias Bambang. Farhan. Insan. Indra. Hadir. Muhammad Akbar. Pontoh. Hadir ya. Rasyad. Hadir. Muhammad Arif Rahman. Hadir. Muhammad Cahaya Nabil. Izin, Ustaz ya. Izin. Iya. Apa? Kurang tahu tadi ke klinik ya. Oh, ke klinik. Ini hati-hati ya, ini musim hujan ya. Musim hujan ada banyak penyakit, entah itu apa? Biasanya kalau musim hujan sakitnya apa aja sih? Demam. Demam berdarah. Terus apa lagi? Batuk pilek. Batuk, pilek, pusing, apa lagi? Meriang. Meriang, apa lagi? Masuk angin, ada lagi?
Mual, mules. Ada lagi? Kalau males itu bukan penyakit yang timbul ketika musim hujan. Semua musim ada. Paham ya? Jadi itu bukan penyakit. Apa dong? Ya itu apa ya? Apa aja dah. Muhammad Cahaya Nabil? Izin. Faki? Sakit. Masya Allah banyak juga yang sakit ya. Ini karena kurang makan atau nggak kebagian makan? Dua-duanya. Kurang minum. Padahal ini musim hujan, antum tinggal minum aja ya. Air berlimpah. Masih kurang minum ya. Muhammad Hanif. Muhammad Syauki. Sakit lagi. Ya Allah. Nazril. Hadir, Ustaz. Kian Santang. Rehan. Rizky Salim. Syed. Uwais. Zaidan. Sakit. Yang sakit ada 1, 2, 3, 4 orang. 5 sama antum. Cabil. Kita doakan yang sakit. Syafaqallah ya. Mudah-mudahan segera disembuhkan. Oke. Masih ingat materi pembelajaran minggu kemarin? Apa? Belajar kandang. Ada apa dengan kandang? Kandang tuh tempat hewan, Dat. Hewan dalam kandang. Iya, kandang itu adalah tempat hewan atau rumah hewan. Oke, ada apa lagi di kandang? Kemarin belajar tentang apa? Apa? Rumus kandang. Oke. Rumus kandang. Gimana cara menghitung rumus kandang? Luas minimum. Oke, benar? Salah. Ah? Salah, Dat. Salah. Apa yang salah? Yang benar tuh luas minimum tambah luas aktivitas, Ustaz. Luas minimum ditambah Luas untuk aktivitas. luas aktivitas. Oke, ada lagi yang membenarkan? Apakah jawabannya apa? Tar dulu. Sebelum ke materi berikutnya. Oke, luas kandang. Ada lagi yang membenarkan? Apakah jawabannya betul? Betul. Berarti ditambah, bukan dikali. Paham ya? Gimana cara rumus menghitung luas minimum kandang? Luas minimum Tambah luas aktivitas. berapa luas minimumnya? 1 meter, 1,1 meter. Paham? Oke, selanjutnya minggu lalu kita belajar apa lagi? Oke, jenis kandang atau contoh kandang. Betul. Oke, ada apa di kandang? Ada berapa contoh atau jenis kandang? Ada 4, Ustaz. Jangan oper-operan buku. Jangan ada oper-operan buku ya. Ini kita cuma mau nginget doang. Paham? Paham ya? Gak boleh ada yang ngoper-ngoper bu. Gak boleh ada yang ngoper-ngoper bu. Paham? Oke, apa? Ada 4 jenis. Ada apa satu? Kandang baterai. Oke, ada lagi? Hotimi apa? Kandang kotak. Ya, ada kandang lonjong nggak? Gak ada, Ustaz. Ada apa lagi? Kandang baterai, kandang, Kotak. terus ranch. Kemarin kita udah lihat contoh-contoh dari kandang. Satu lagi kandang apa? Oke. Hafal semua? Ngerti? Ada yang mau ditanyakan yang minggu lalu? Oke, nanti kalian baca-baca. Oke ya. Sebelum nanti ulangan. Oke, hari ini kira-kira kita akan belajar apa? Kelinci. Apa? Kelinci. Oke. Kemarin kita udah belajar tentang kandang kelinci. Hari ini kita akan udah kelihatan? Oh iya.
Bentar ya. Ya, udah kelihatan? Oke, kita belajar tentang apa ini? Pengadaan bibit aneka ternak. Apa? Pengadaan bibit aneka ternak. Oke. Ustaz lupa bawa speaker. Oh. Oke, apa? Pengadaan bibit aneka ternak. Ternaknya ternak apa? Ternak kelinci. Jadi kita akan belajar tentang pengadaan bibit aneka ternak. Tapi di sini khususnya ternaknya ternak Kelinci. ternak kelinci. Oke. Ada yang bawa spidol? Ustaz lupa bawa spidol. Ustaz salah bawa spidol. Oke. Nah, ini agenda kita. Jadi agenda kita hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor dalam pemilihan bakalan ternak. Ternaknya ternak kelinci. Yang kedua, kita akan mengkategorikan kualitas aneka ternak yang baik. Berarti Ustadz, apakah ada ternak yang nggak baik? Ada. Ada yang jawab tidak ada. Tadi Ustadz ngedengar ada yang jawab ada. Ada yang jawab ada. Berarti yang jawab ada itu apa? Baik semua atau tidak, ada yang tidak baik? Ada yang tidak baik dan Ada yang tidak baik, ada yang baik. Kapan bisa dikatakan tidak baik? Nanti kita belajar. Paham? Kapan kelinci ini bisa dikatakan tidak baik dan tidak baik? Paham ya? Kemudian nanti ada faktor-faktor pemilihan. Kira-kira faktor apa aja ketika kita akan memilih ternak? Faktor apa aja? Faktor ekonomi bisa? bisa. Kenapa faktor ekonomi itu? Menurut antum kenapa? Kalau faktor ekonomi? Biaya. Iya, kenapa biaya? Biaya apa? Biaya pakan. Oke. Terus apa lagi? Biaya perawatan, biaya pakan. Iya. Jadi nanti di ternak ini ada yang jenis kelincinya bulunya lebat. Ada yang bulunya pendek. Apakah itu mempengaruhi biaya nanti? Mempengaruhi, paham? Yang satu pasti butuh perawatan ekstra. Yang satu pasti nggak terlalu ekstra yang pertama. Paham ya? Tapi yang jelas tadi betul biaya. Terus apa lagi Ustaz? Terus apa lagi? Ada yang tahu? Kalau belum, nah, makanya kita bela. Nanti setelah itu minggu depan ketika Ustaz tanya, kalian langsung jawab, langsung bisa. Paham ya? Yang penting agenda kita hari ini adalah ini. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah dapat menganalisis faktor dalam memilih bakalan. Jadi kita menganalisis kira-kira faktor apa aja nih. Paham? Paham ya? Yang berikutnya adalah dapat mengkategorikan kualitas ternak kelinci berdasarkan eksterior, performance, sisilah atau pedigree ya. Kemudian nanti ada catatan produksi. Nah, nanti kita mungkin akan lebih kategorikan kualitas ternak kelinci. Berarti kualitas kelinci itu ada apa? Ada banyak. Paham ya? Ada kualitasnya yang bagus banget, ada yang biasa aja, sama ada yang enggak bagus sama sekali. Terus apa tuh Ustaz contohnya? Nanti kalian belajar. Paham? Gitu ya. Nanti yang terakhir dapat memilih indukan ternak kelinci dengan tepat sesuai tujuan pemeliharaan. Ada tujuan pemeliharaan, nanti kita belajar apa tujuan pemeliharaan. Ada yang untuk hias, ada yang untuk dikonsumsi, atau ada yang untuk teman main aja. Paham ya? Nah, nanti ini kita cari tahu
apa jenis-jenis untuk buat dimakan, diolah ya, jadi daging. Apa yang untuk dihias ya, berarti harus menarik, harus bagus gitu ya. Kemudian apa yang cuma buat main-main ya, untuk coba-coba peliharaan aja. Atau uji coba, percobaan, bisa uji coba lab ya, atau uji coba obat. Paham? Paham? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana memulai budidaya ternak kelinci? Gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gimana cara memulai budidaya ternak kelinci? Enggak ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Oke. Ustadz mau bikin kalian bikin kelompok ya. Nanti kita akan bahas ya. Jadi nanti silahkan dibuat jadi 3 kelompok. Berarti satu kelompok ada berapa orang? 5. Berapa orang? 5 orang ya. Nanti ada yang membahas tentang kelinci pedaging. Apa yang dibahas di kelinci pedaging? Itu tadi. Ciri-ciri kelinci pedaging itu jenisnya apa aja? Terus kapan dia bisa dibilang sebagai kelinci pedaging? Paham? Terus yang baik yang bisa dijadikan kelinci pedaging itu apa aja? Paham? Terus nanti kelinci pedaging bisa dibuat produk olahannya jadi apa aja? Paham? Jadi nanti kalian cari tahu. Diskusi kelompok. Paham? Yang berikutnya nanti ada kelinci hias. Nanti kalian juga cari kelinci hias itu jenisnya apa aja. Ciri-cirinya kayak gimana? Paham? Nah, yang terakhir adalah bagian apa? Reproduksi. Nanti kalian juga akan membahas tentang recording. Paham? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Yuk dibuat 3 kelompok. Silakan. Kelompok yang kemarin aja ya. Biar cepat. Oke. Ini ada LKPD. Ya. Ustadz bagi. Oke, ada LKPD ya. Tadi pembelajaran sebelumnya tabnya udah dibagiin belum? Udah ya. Coba mana? Ustadz pengen lihat tabnya. Oke, belum dibalikin ya. Nanti kalian silakan gunakan tab yang ada di kalian. Satu kelompok satu tab. Yang lebih dari satu kelompok satu tab tolong kembalikan. Ada? Udah, masing-masing satu kelompok satu tab ya. Oke, sip. Nah, silakan hubungkan tabnya dengan internet. Udah terhubung? Oke. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, ini kelompok 1, ini berarti kelompok 2. Oh, ini kelompok 3. Oke, ini kelompok 2. Oke, ini 1, 2 dan 3. Kelompok 1 kalian membahas tentang kelinci pedaging. Ya. Atau kalian mau milih sendiri? Sesuai saya ya. Kelompok 1 apa tadi? Kelinci pedaging. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Reproduksi. Jadi sesuai urutan. Paham? Nah, nanti silakan kalian cari, boleh dari jurnal, boleh dari buku yang sudah kalian dapat ya, atau dari YouTube juga boleh ya, atau dari makalah. Yang penting berhubungan dengan informasi reproduksi di kelinci, terus jenis-jenis kelinci hias dan kelinci daging. Paham? Setelah itu, setelah diskusi selesai, kemudian kalian buat PowerPoint. Paham? Nanti setelah buat PowerPoint kalian akan presentasi. Paham? Ada pertanyaan?
Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, nanti penilaiannya adalah yang dinilai adalah yang pertama keaktifan kelompok. Apa? Keaktifan kelompok. Kelompoknya apa aja yang dinilai Ustaz? Aktifnya gimana? Pertama, setiap kelompok wajib apa? Minimal ngomong, minimal banget ngomong. Jadi kalian kan nanti semua kelompok maju ke depan nih. Jangan cuma di depan itu diem aja. Setuju? Apa? Nggak tahu gitu. Paham? Semua kelompok yang di depan harus berbicara. Paham? Nanti dibagi-bagi. Ada yang jadi apa? Moderator. Kemudian ada yang jadi pemateri. Paham? Moderator, pemateri, dan yang menjawab akan mendapatkan nilai keaktifan. Paham ya? Paham yang dinilai itu. Kemudian yang kedua dari jawaban, ketepatan jawaban. Paham? Yang ketiga baru isi. Paham ya? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, yuk. Silakan diskusi kelompok. Kalau ada masalah bisa tanya ke Ustadz, oke? Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Oke, diskusi antar kelompok boleh. Maksudnya dari kelompok 3 diskusi dengan kelompok 2 boleh. Boleh ya? Ada kesulitan. Nanti kalau ada yang sudah langsung kirim ke email saya. Oke. Ada yang merasa kesulitan? Udah? Kelompok 1 dari kirim saya, kelompok 2 udah? Udah? Coba saya cek ya. Oke, siap-siap ya. Kelompok 1
Apakah ada kelompok lain yang mau presentasi dulu? Atau sesuai urutan? Kelompok 1 udah siap tapi ya. Oke, udah dipilih siapa MC moderator? Oke. Pokoknya ketika ada kelompok yang maju, kalian tidak boleh ada yang baca selain gini, nggak boleh ada yang baca. Apapun nggak boleh ada yang dibaca. Paham ya? Paham? Ketika ada teman yang menjelaskan di depan, kalian tidak boleh membaca apapun kecuali layar yang ditampilkan oleh temannya. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Jadi ketika ada temannya yang mengerjakan presentasi di depan, kalian nggak boleh mengerjakan kerjaan kalian. Paham ya? Karena dianggap sudah selesai. Makanya maksimalkan waktunya. Yang belum selesai maksimalkan waktunya. Yang sudah selesai dibaca lagi ya. Oke, kelompok 1 siap-siap presentasi di depan. Karena kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, tinggal kelompok 3 udah, tinggal kelompok 2 ngirim ke saya. Oke. Yuk, kelompok 1. Kelompok 1, ayo maju. Ya. Di depan ya. Yang lain semua tidak ada yang membelakangi. Oke. Semua dikumpulkan. Tabnya semua dikumpulkan. Kecuali yang belum ngirim. Dikirim dulu ke saya, terus dikumpulkan. Pastikan dimatikan. Atau mau dipakai tabnya? Yaudah oke, dipakai dulu aja tabnya. Boleh. Nanti setelah presentasi baru dikumpulkan. Kelompok ini udah? Oke, saya kasih lihat dulu PPT-nya. PPT kelompok 1 ya. Yang ini ya? Oke, ini untuk kelompok 1. Tapi nanti dulu. Oke. Tapi tinggal ngirim doangan ya. Yuk, sebelum kita mulai, kita bangkitkan semangat dulu ya. Kayak biasa, yel, oke? Masih ingat yel-yelnya? Masih ingat yel-yelnya? Masih. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Lagi ya, biar semangat lagi, satu lagi. Tepuk 1. Baru juga bagus. Tepuk 1 apa? Yes. Tepuk 2. Naam. Tepuk 3. Hamasah. Tepuk 1 apa? Tepuk 2. Tepuk 3. Bisa? Ulangi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Fokus ya. Oke, teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi tolong apa? Perhatikan. Tolong fokus, tolong perhatikan. Oke, siap kelompok 1? Siapa MC-nya? Moderatornya? Siapa antum? Oke. Allahu Akbar. Oke, yuk silakan kelompok 1. Mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah yang telah mempertemukan kita di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini. Amin. Yang kedua, salawat salam mari kita curahkan dan sanjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga diberikan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Kami berlima di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sebelumnya sudah didapatkan tugas diskusi. Sebelum lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rashid Fikri Dayat sebagai MC, dan ada pemateri pertama yaitu Rizky Salim Haram, pemateri kedua yaitu Insan Septian, pemateri ketiga Raihan Nafi Bugis, pemateri keempat Nazril Ahmad Farizi Tinoki. Baik, sebelum memulai saya punya pantun. Jalan-jalan ke kota Jakarta, mampir dulu di kota tua. Dalam hitungan 1, 2, 3, mari kita buka sesi kita. Saya juga punya pantun. Jalan-jalan beli nasi. Jangan lupa dimakan. Lanjut. Baik, materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Rizky Salim Haram. Kepada Saudara Rizky Salim Haram dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian kelinci pedaging. Apa itu kelinci pedaging? Kelinci pedaging adalah kelinci yang dibudidayakan, yang dagingnya tuh diambil untuk bahan masakan, gitu. Ya, mungkin hanya pengertian saja. Selanjutnya saya akan memberikan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizky Salim Haram. Kita lanjut ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Saudara Insan. Pada Saudara Insan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri kelinci pedaging. Apa saja sih ciri-ciri dari kelinci pedaging? Yang pertama yaitu kelinci pedaging biasanya memiliki berat badan yang lebih daripada kelinci hias. Yang kedua yaitu biasanya pertumbuhan kelinci pedaging lebih cepat daripada pertumbuhan kelinci hias. Dan yang terakhir yaitu bobot berat minimal kelinci pedaging yaitu 4-6 kg. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Lanjut ke materi ketiga yang akan dibawakan oleh Saudara Raihan Nafi Bugis. Saudara Raihan Nafi Bugis dipersilakan. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri contoh dari kelinci pedaging. Seiring beriringnya waktu semakin berjalan, semakin banyak ditemukan jenis-jenis kelinci pedaging yang semakin bagus kualitasnya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kami dapat. Di sini ada 3 contoh. Pertama yaitu ada New Zealand, hasil dari persilangan antara Flemish Giant dan Belgian Hart. Biasanya kelinci ini memiliki warna bulu putih, hitam atau sedikit abu-abu dan tidak memiliki corak. Yang kedua yaitu ada Rambon, hasil persilangan kelinci lokal dengan kelinci impor. Berat badan minimalnya 3,5 kg. Yang ketiga ada Flemish Giant, berasal dari Eropa, namun sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Kelinci ini memiliki berat 6-12 kg. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ini adalah foto-foto contoh-contoh kelinci. Pertama adalah contoh kelinci New Zealand. Yang kedua contoh kelinci Rambon. Dan yang ketiga adalah contoh kelinci Flemish Giant. Selanjutnya pemateri keempat yang akan dibawakan oleh Saudara Nazril. Pada Saudara Nazril dipersilakan. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh olahan kelinci pedaging.
Jadi untuk olahan kelinci banyak yang terdapat di masyarakat, cuman di masyarakat itu masyarakat belum bisa menerima kelinci. Kelinci itu hewannya lucu. Mereka tuh masih mikir bahwa hewan yang lucu sayang gitu buat dimakan. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari kelinci. Terus ini adalah contoh-contoh olahan dari kelinci pedaging. Yang pertama itu adalah bakso kelinci. Yang kedua ada sate kelinci. Yang ketiga burger. 4 rolade. Dan kelima sup. Next. Selanjutnya yaitu manfaat daging kelinci. Yang pertama yaitu membantu metabolisme tubuh. Yang kedua adalah membantu menghindari kita dari terkena penyakit kanker. Yang ketiga, membantu perkembangan tulang dan gigi. Yang keempat, memperkuat sistem kekebalan atau imun. Yang kelima itu baik untuk kesehatan jantung. Selanjutnya itu persebaran kelinci. Ini maksudnya adalah negara-negara dengan produksi daging kelinci terbesar di dunia. Ada Meksiko, Peru, Ukraina, dan masih banyak lagi. Lanjut. Ini adalah 5 negara dengan penghasil daging kelinci terbesar. Di urutan pertama ada negara Cina ya, dengan 457.765 ton per tahun. Terus yang kedua adalah Korea Utara dengan jumlah produksi per tahun yaitu 166.879 ton. Yang ketiga ada Mesir dengan jumlah produksi per tahun yaitu 44.893 ton. Yang keempat ada Italia dengan produksi per tahun yaitu 26.647 ton. Dan yang kelima ada Rusia dengan jumlah produksi per tahun adalah 17.948. Saya kembalikan kepada moderator ya. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, ya silakan, mangga. Silakan. Ada saudara Rafiq. China menjadi negara penghasil daging kelinci terbesar di dunia? Yang akan dijawab oleh pemateri keempat. Jadi Cina tuh jadi negara dengan penghasil daging kelinci terbesar karena di sana itu kelinci dijadikan sebagai salah satu sumber protein bagi warga-warganya. Dan di sana juga ada wilayah provinsi yang memang dijadikan oleh negara itu sebagai sentral produksi daging kelinci, yaitu di wilayah provinsi Shandong dengan total produksi sekitar 26% dari jumlah produksi nasional. Jadi itu kenapa Cina bisa jadi nomor 1 dalam hasil daging kelinci. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Semoga dapat memuaskan rasa penasaran kita tentang pertanyaan tentang kelinci pedaging. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi yang udah dipresentasikan oleh kelompok 1 bagus ya. Jadi tadi kelompok 1 membahas tentang kelinci pedaging. Betul memang ya, kelinci pedaging. Kalau ada orang yang jual kelinci ya, itu udah biasa. Ya enggak? Kelinci. Tapi ketika ada orang yang menjual olahan daging kelinci, itu aneh. Kenapa? Kasihan banget imut-imut dijadiin bakso. Ya. Kasihan banget. Ada sosis tadi. Terus ada apa lagi tadi? Sate kayak gitu ya. Nah, ada rolade. Tapi itu jenis-jenis kelinci pedaging. Apakah semuanya jadi kelinci pedaging? Tidak. Kata siapa? Nah, makanya kita langsung lanjut ke pemateri kedua. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 maju. Kalau tadi ngebahas tentang kelinci pedaging, sekarang akan ngebahas kelinci apa kira-kira? Kelinci hias. Oke, cepat. Yuk, kelompok berikutnya maju. Oke, nanti kalau ada kelompok 1 yang maju, kelompok 2 dan kelompok 3 menuliskan di sampingnya. Paham ya? Paham ya? Jadi kelompok yang nggak maju itu jangan bengong ngeliatin doang gini. Tapi ditulis resumnya. Paham ya?
Nanti itu jadi catatan kalian. Paham? Paham? Individu nulis dan kelompok nulis. Paham? Nanti yang kelompok dikumpulkan ke saya. Yang individu ketika ada ujian kalian review ulang situ. Paham ya? Yuk lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Oke, kelompok 3 ya. Oke. Berarti sekarang kita bukan tentang apa? Bukan tentang kelinci hias, tapi tentang apa? Reproduksi. Oke ya, mangga dipersilakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana kita semua masih bisa dipertemukan pada hari ini. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, perkenalkan di sini kami kelompok 3 yang akan membahas tentang proses reproduksi pada kelinci. Sebelum masuk pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan orang-orang yang akan membahas dan memecah semuanya. Di sini saya sendiri sebagai moderator Muhammad Hanifus Salam. Di samping saya ada Ahmad Hotimi, dan di samping Hotimi ada Dias Bambang, dan sebelahnya ada Sayyid Rafiq, dan terakhir ada M. Indra Saputra. Ya, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tentang kapan kelinci bisa melahirkan, yang akan dibahas oleh Ahmad Hotimi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kapan sih kelinci itu bisa bereproduksi atau melakukan hubungan dengan lawan jenisnya, yaitu ketika kelinci berumur 5 bulan. Nah, jika kelinci tidak mau, maka harusnya sepekan sekali atau setiap 10 hari sekali dipaksa untuk bereproduksi sampai umurnya 6 sampai 6,5 tahun. Nah, jadi 6,5 bulan. Ya, maaf ya. Mungkin yang segini yang dapat saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang fakta reproduksi kelinci yang akan dibahas oleh Bambang. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta reproduksi dari kelinci. Yang pertama adalah dalam satu kehamilan, seekor kelinci betina bisa untuk berisi sampai 6 sampai 15 ekor kelinci. Yang kemudian rata-rata kelinci mengandung dalam 1 bulan. Ada yang bilang tuh sampai 25 hari doang, ada yang sampai 1,5 bulan. Tapi rata-rata sih yang biasanya mengandung tuh cuma 1 bulan aja. Itu hanya dalam 5 bulan aja kelinci betina sudah bisa dikawinkan atau dibuahi oleh kelinci jantan. Terima kasih. Lanjut kepada moderator. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelinci melahirkan yang akan dibahas oleh Sayyid Rafiq. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelinci melahirkan. Jadi secara alami kelinci melahirkan itu di dalam tanah, sehingga persalinannya itu memang secara alami. Agar apa? Agar tidak mudah ditolong atau diganggu gugat oleh manusia. Setelah itu, setelah melahirkan dan persalinan secara alami, biasanya sang induk akan mencari tempat yang hangat untuk bayinya agar tidak mudah sakit.
cukup sekian dari saya. Kembali ke moderator. Selanjutnya pembahasan tentang berapa lama waktu bayi kelinci disusui oleh induknya, oleh Indra Saputra. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang berapa lama waktu bayi kelinci menyusui. Biasanya bayi kelinci menyusui selama 20 sampai 30 hari. Puncak bayi menyusui adalah 11 sampai 28 hari. Setelah itu, setelah 28 hari, bayi kelinci akan mulai jarang menyusui atau disusui. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dari pembahasan demikian, ada yang bisa dipertanyakan? Yuk, kelompok yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya, silakan, ayo. Apa itu sapi? Yang akan dijelaskan oleh Dias. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa itu sapi. Kayak yang tadi saya jelaskan, penyapian itu kayak gimana ya? Kan seorang bayi, bukan bayi sih, kayak bayi hewan itu misalkan dia sudah sedang menyusui. Itu sapi itu dimana proses dia mengalihkan supaya makanannya tuh enggak air susu ibu lagi. Jadi istilah kata seorang ibu menyapi bayinya. Proses penyapian itu dianggap selesai bila anak sepenuhnya tidak lagi bergantung dari air susu ibunya. Artinya tidak harus berhenti dari tindakan menyusu langsung dari ibunya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, dari jawaban tersebut, apakah udah jelas? Jelas? Yuk, ada lagi yang mau nanya? Kemudian ada lagi? Ya, mungkin demikian pembahasan dari kelompok kami. Sebelum menutup presentasi kami, saya ada pantun. Pantun semua nih. Ya, enggak. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, yuk kelompok selanjutnya silakan maju ke depan. Tapi lanjut kelompok yang 3, silakan duduk di kelompok 2 ya. Kelompok 2 maju, silakan. Ayo. Oke, saya sebelum ke kelompok 2 saya ingin meluruskan dulu. Ayo duduk. Tadi sapi ya. Tadi ada yang nanya sapi. Apa itu sapi? Sapi itu jadi ada masa di mana ternak kelinci ya, ketika baru melahirkan dia makanan utamanya apa? Susu. Air susu. Paham ya? Nah, berapa lama kelinci menyusui? Tadi kalau di sini kan bilangnya berapa? 28 hari. Iya. Tapi memang optimalnya sampai 2 bulan. Tapi tadi juga betul, 28 hari. Puncak menyusui itu 28 hari. Setelah itu mungkin berkurang. Emang betul kalau di kandang itu setelah 28 hari dia udah mulai coba makan pelet atau makan rumput. Paham? Paham? Nah, ketika masa itu kita coba mulai pisahkan antara induk dengan anak. Nah, itu disebut prosesnya apa? Sapi, proses sapi. Paham ya? Jadi kita coba pisahin, pagi dipisahin, malam digabungin lagi. Paham? Pagi sampai siang dipisahin, malam digabungin lagi. Karena kelinci itu aktifnya di malam hari. Paham ya? Jadi malamnya kita gabungin aja. Paginya, siangnya kita apa? Pisahkan. Sampai akhirnya usia 2 bulan dia betul-betul bisa pisah. Nah, itu adalah proses sapi. Paham ya?
Paham ya? Dan tadi yang tergelitik lagi adalah kawin. Kalau misalnya udah usia 5 bulan, tadi apa Hotimi katanya? Setelah usia 5 bulan nggak mau kawin, dipaksa kawin. Jadi beda sama manusia ya. Ternak itu ada namanya siklus birahi. Kalau kelinci itu dipaksa kawin padahal dia belum birahi, apa yang terjadi? Tidak akan bunting. Malah nanti lari-larian. Paham ya? Jadi nanti harus dicek dulu. Dia sedang birahi atau enggak. Paham? Nanti ada siklus birahi. Paham ya? Paham ya? Nanti kita belajar cara-cara mengawinkan. Ada kawin alami, ada kawin sodor. Kawin sosor. Kalau di ternak sapi kan ada kawin alami, ada suntik atau namanya apa? Injeksi, suntik, ya. Atau namanya apa kalau di itu? Inseminasi atau IB, inseminasi buatan. Paham ya? Oke, kelompok 3, ini kelompok 2 ya. Karena kelompok 2 masih belum bisa tadi katanya ya. Oke, silakan dipaparkan tapi tanpa PowerPoint. Nanti tetap tolong tetap dikirimkan ke saya karena tampilan PowerPoint itu juga masuk ke dalam penilaian. Paham ya? Yuk mangga kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sebelum memaparkan PPT seputar kelinci hias, ingin memperkenalkan diri saya. Saya pribadi OS Lukarni sebagai moderator dan di samping saya pemateri pertama yaitu Kian Santang, pemateri kedua Farhan Agustian, pemateri ketiga Haikal Ponto dan yang terakhir pemateri keempat adalah Arif Rahman. Baik, kita akan memasuki paparan dari PPT kelinci hias yang akan disampaikan oleh pemateri pertama dengan tajuk pengertian dari kelinci hias. Kepada pemateri pertama disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kelinci hias. Nah, kelinci hias ini berbeda dengan kelinci pedaging. Kelinci hias ini memiliki karakter yang lucu dan imut sehingga dapat dijadikan teman bermain, terutama teman bermain anak-anak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan pengertian dari kelinci hias. Selanjutnya bergulir kepada pemateri kedua yang akan dipaparkan oleh Farhan Agustian. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fisik kelinci hias. Kelinci hias memiliki berat tubuh yang sangat ringan sehingga ada sedikit daging saja. Berat tubuh kelinci hias berkisar 1,5 kg hingga 4 kg. Dan yang kedua yaitu perkembangan kelinci hias. Kelinci hias akan mengalami perkembangan tubuh yang sangat relatif lambat. Dan yang ketiga, kelucuan wajah kelinci. Kelinci biasanya akan sangat lucu sehingga cocok untuk dijadikan hewan peliharaan dan teman main. Sekian dari saya. Terima kasih kepada materi kedua. Selanjutnya pemaparan tentang jenis-jenis kelinci yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Kepadanya dipersembahkan. Jadi jenis-jenis kelinci hias ada 5, yaitu yang pertama adalah kelinci Anggora. Kelinci ini berasal dari Ankara, Turki. Namun dalam perkembangannya kelinci ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah Anggora Inggris, Anggora Giant, Anggora Perancis, dan Anggora Jerman. Selanjutnya yang kedua adalah Netherlands Dwarf, yang dimana sama dengan namanya Netherlands atau Belanda. Kelinci ini berasal dari negeri Belanda. Namun seiring dengan perkembangannya, kelinci ini sudah sangat banyak dibudidayakan di Indonesia. Yang ketiga adalah Jersey Woolly. Kelinci hias ini pertama kali ditemukan oleh Barney Seeley yang berasal dari High Bright, New Jersey.
Kemudian ia memperkenalkan jenis kelinci ini kepada Arba. Yang keempat adalah Dutch. Kelinci ini sama dengan jenis kelinci yang kedua yaitu Netherland Dwarf, yang mana sama-sama berasal dari negeri kincir angin atau negeri Belanda. Yang kelima adalah Lionhead. Kelinci ini dinamakan Lionhead karena pada bagian kepalanya terdapat bulu-bulu yang menutupi kepalanya yang sama seperti singa. Kelinci ini berasal dari Inggris dan merupakan keturunan dari kelinci Angora. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan jenis-jenis kelinci. Nah, ini nih. Sebelum menutup sesi presentasi dari kami, ada yang mau tanya dari kalian? Yaudah, sekiranya cukup. Sebelum kita tutup, kami tutup ada pantun buat kalian. Jika jarum patah, jangan simpan dalam laci. Jika ada kesalahan kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Burung Indrian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan kembali ke tempatnya ya. Oke, itu ya. Nanti tugasnya adalah setelah kalian memaparkan, kalian sudah meresum masing-masing anggota kan, masing-masing orang kan. Nah, setelah itu kalian kumpulkan dari setiap resuman itu ke kertas atau LKPD yang sudah saya bagikan. Paham ya? Paham ya? Tadi ada kelompok 1 sudah memaparkan, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Kemudian kalian tulis, nanti kirim ke saya. Paham ya? Paham tugasnya? Oke, tadi kita udah belajar banyak hal, udah diskusi banyak hal. Akhirnya kita dapat menyimpulkan kalau kelinci itu ternyata ada 2 kategori. Apa yang pertama? Kelinci pedaging. Kedua, kelinci hias. Kapan kelinci ini disebut kelinci hias? Oke, salah satu ciri-cirinya ketika bulunya tebal. Terus ada lagi? Mana yang tadi perform tentang kelinci hias? Apa? Kapan dia disebut dengan kelinci hias? Yang lain? Memiliki bagian-bagian yang lucu dan lebih kecil daripada Jelas. Jadi apa? Yang pertama lucu. Karena dia emang untuk hias. Kalau nggak lucu kan? Kelinci hias. Ngapain dihias? Paham ya? Kemudian ukuran. Yang paling jelas ukuran. Paham ya? Dan apa tadi? Contoh kelinci hias apa aja tadi? Lionhead. Yang mukanya kayak singa. Tolong nanti yang bagian dapat kelinci hias, kalian juga tolong foto kelinci hias nama-nama. Misalnya Lionhead. Fotonya kayak gimana? Nanti kalian tempel di belakang, di kelas. Paham ya? Biar nanti kelompok yang lain juga bisa paham? Oke, kelinci pedaging. Kapan dia bisa dibilang kelinci pedaging? Bobotnya berapa? Oke, 5-6 kilo. Terus apa lagi? Apa jenis ciri-ciri? Apa jenis-jenis kelinci pedaging? Flemish Giant. Terus apa lagi? Rex. Oke, paham ya? Paham? Udah ngerti? Udah ngerti? Oke, pembelajaran kita cukupkan hari ini. Yuk, ketua kelas pimpin doa. Waalaikumsalam. Oke, minggu depan kita belajar tentang pakan. Tentang pakan. Jadi tolong dibaca-baca terlebih dahulu. Pakan. Paham ya? Oke, paham ya? Yuk. Saya pulang dulu ya. Terima kasih ya.